Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Firman Hermawan dari kelas Ewako. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek saya dengan judul Sentimen Analisis Tweet Pilkada DKI 2017 dengan menggunakan model LSTM atau Long Short Term Memory. Adapun daftar isi dalam PowerPoint kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada dataset, yang ketiga pre-processing data, yang keempat model dan parameter model, yang kelima demo atau hasilnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Perusahaan industri di dunia seperti perusahaan retail, telekomunikasi, keuangan, dan lain sebagainya dalam menghadapi pelanggannya memerlukan identifikasi sentimen pelanggan mereka. Apakah pelanggan tersebut berpikir positif atau negatif tentang perusahaan tersebut? Analisis sentimen adalah metodologi untuk menganalisis sebuah teks untuk menemukan sentimen yang tersembunyi di dalamnya dengan menggabungkan pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Analisis sentimen memungkinkan dapat mengetahui perasaan seseorang yang diungkapkan dalam sebuah teks. Dalam proyek machine learning ini, penulis atau saya sendiri membangun klasifikasi teks biner untuk mengklasifikasikan sentimen dalam sebuah teks. Penulis menggunakan teknik pemrosesan NLP untuk membersihkan data dengan memanfaatkan model lapisan LSTM untuk membuat klasifikasi teks. Adapun rumusan masalah dalam studi kasus kali ini adalah bagaimana mengklasifikasikan opini positif dan negatif menggunakan model LSTM. Dataset yang saya gunakan adalah dataset tweet sentimen Pilkada DKI pada tahun 2017. Ya. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pertama-tama, seperti biasa saya mengimport library, yaitu memasukkan library Python yang dibutuhkan. Kedua adalah memproses dataset menggunakan word embeddings. Ketiga, menampilkan kolom teks dan sentimen. Ada 900 sampel data dalam sentimen analisis kali ini. Yang keempat, tidak membutuhkan sentimen netral dalam dataset, sehingga saya memasukkan sebuah code karena di sini saya tidak membutuhkan sentimen netral, yang dibutuhkan hanya sentimen positif dan sentimen negatif. Yang kelima yaitu memeriksa nilai kolom sentimen, dan yang keenam adalah membuat label dataset bersifat kategoris. Yang ketujuh adalah build text classifier menggunakan model LSTM. Yang kedelapan yaitu training sentiment analysis model, dan yang kesembilan adalah outputnya, di mana di sini saya memberikan tes sentence 1 yaitu sebuah kalimat negatif dan outputnya adalah negatif. Begitupun dengan tes sentence 2 yaitu sebuah kalimat positif dan hasilnya adalah positif. Parameter model yang saya gunakan adalah LSTM. Adalah singkatan dari Long Short Term Memory Networks. Ini adalah varian dari Recurrent Neural Networks. Recurrent Neural Networks biasanya digunakan dengan data sekuensial seperti teks dan audio. Biasanya saat menghitung matriks penyisipan, arti dari setiap kata dan perhitungannya disimpan. Jika referensi sebuah kata, misalkan sebuah kata digunakan setelah 100 kata dalam sebuah teks, maka semua perhitungan ini tidak dapat disimpan oleh RNN dalam memorinya. Itu sebabnya RNN tidak mampu mempelajari dependensi jangka panjang ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan code yang sudah saya buat menggunakan Google Colab. Oke. Pertama, tentu saya mengimport library yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah saya memasukkan dataset dengan memproses terlebih dahulu menggunakan word embeddings. Ya.
Dataset yang saya masukkan itu dari Google Drive. Selanjutnya memeriksa atribut pada kolom dan menampilkan kolom teks dan sentimen. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, karena saya tidak membutuhkan sebuah sentimen netral, maka di sini saya memasukkan code agar sentimen netral itu tidak muncul, karena yang dibutuhkan adalah sentimen positif dan sentimen negatif. Selanjutnya adalah memeriksa nilai kolom sentimen yang terdiri dari sentimen positif sebanyak 307 dan sentimen negatif sebanyak 262. Selanjutnya membuat label dataset yang bersifat kategoris karena mesin hanya memahami data numerik. Jadi saya konversikan nilai kategorikal ke numerik menggunakan metode factorize. Ini mengembalikan nilai numerik dari indeks kategori. Hasilnya seperti ini. Jika diamati pada kode sebelumnya, angka 0 di sini mewakili sentimen positif dan angka 1 mewakili sentimen negatif. Bagian utama dalam analisis sentimen harus mengubah data teks kita menjadi sesuatu yang dipahami oleh model machine learning. Pada dasarnya, kita perlu mengkonversi teks menjadi array vector embeddings. Word embeddings adalah cara untuk mewakili hubungan antara kata-kata dalam teks. Untuk melakukan ini, pertama-tama saya memberi masing-masing kata unik nomor unik dan kemudian mengganti kata itu dengan nomor yang ditetapkan. Pertama, ambil semua data teks dari dataset, ya. Selanjutnya adalah melanjutkan analisis. Sekarang, jadi sebelum melanjutkan analisis sentimen, mari kita tokenize semua kata dalam teks dengan bantuan yang namanya tokenizer. Dalam tokenization, kita memecah sebuah kata atau kalimat dari sebuah teks menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil yang disebut token. Metode fit on text ya membuat asosiasi antara kata dan nomor yang ditetapkan. Asosiasi ini disimpan dalam bentuk kamus di atribut tokenizer word index. Sekarang ganti kata dengan nomor yang ditetapkan menggunakan metode text to sequence. Jadi setiap kalimat dalam dataset tidak sama panjang. Gunakan padding untuk melapisi kalimat agar memiliki panjang yang sama. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagian build the text classifier. Untuk analisis sentimen menggunakan lapisan LSTM pada model machine learning, arsitektur model terdiri dari lapisan embedding, lapisan LSTM, dan lapisan dense di bagian akhir. Untuk menghindari yang namanya overfitting, menggunakan mekanisme dropout di antara lapisan LSTM. Dropout adalah salah satu teknik regularisasi digunakan untuk menghindari overfitting. Dalam mekanisme dropout yaitu menjatuhkan beberapa neuron secara acak pada lapisan angka antara 0 dan 1 yang mewakili probabilitas untuk menjatuhkan neuron. Ini menciptakan model yang kuat untuk menghindari overfitting. Oke. Selanjutnya adalah training sentiment analysis model. Training model analisis sentimen selama 10 epoch di seluruh dataset dengan ukuran batch 20 dan memisahkan validasi 20%. Oh, maaf. Ada kesalahan pengetikan. Yang dimaksud adalah pemisahan validasi sebesar 10%. Model analisis sentimen memperoleh akurasi sebesar 62% pada set pelatihan. Outputnya seperti ini, ya. Dan output yang dihasilkan adalah ketika saya melakukan tes sentence pertama pada kalimat negatif seperti ini, maka
hasilnya adalah prediksi labelnya adalah negatif. Begitupun dengan test sentence kedua pada kalimat positif, maka output prediksi labelnya adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa penulis atau saya sendiri berhasil mengembangkan model sentiment analysis. Dalam machine learning, penulis membangun klasifikasi teks biner yang mengklasifikasikan sentimen tweet menjadi positif dan negatif. Penulis memperoleh akurasi training sebesar 62% pada validasi. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam penjelasan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.